Benhar. Benhar juga bagus. Benhar sih ngeri. Karena Kalau disingkat jadi Benhar. Jadi Oke, itu apa Bene satu Harit lah yang kedua lah. Karena dua-duanya bisa kabur dari Eve. Dan juga Benedetta bisa langsung straight Yap. ke backliner. iya. Ke tempat dari posisi Eve. Ini sih ada Beneta, ada Herit. Ini Oh, ternyata Lunox Lunox ya. ternyata. Lebih prefer Oke. Lunox. Oke. Belok jadi yang keluar. Belut, Belo, iya. Benelunox. Bene Lunox. Tapi kita masih menunggu dari EVOS Legend. Apakah Assassin nanti akan di-ban kembali atau memang Benedetta akan menjadi core dari Atau tim Execration? ambil Aldous sekarang. Ambil Aldous. Aldous Rafael. Aldous Rafael. Oh ya, tapi playstyle balik lagi untuk EVOS. Sesiap apa mereka untuk berhadapan dengan kedua hero ini, karena Benedettanya kemarin juga mainnya cukup jahat sih. Jahat, iya. Iya. Jahat banget malah Om kalau bisa dibilang mah Kera ini. Dengan adanya Eve kayak begini, mereka sepertinya akan mencoba untuk mengajak bermain dari Execration ini berkumpul, Bang. Oke. Ayo, sok kita kumpul-kumpulan aja. Dan sekarang udah ada Harit dan juga Pakito. Berarti Pakitonya kemungkinan entah akan berada di XP-Lane ataupun akan menjadi milik dari LG. Bisa jadi. Karena kita masih belum tahu. Masih ada 2 hero lagi yang akan dilakukan picknya oleh EVOS Legend. Yap, Tentunya dari Execration ini waktunya mereka untuk melakukan pick. Bisa jadi ke arah jungler atau mungkin bisa ke arah supportnya. Ada Kufra sebenarnya kalau mau, karena Yap. Kufra di sini bisa menetralkan Harit dan juga pastinya Pakito ya. yap. Wah, Yang kalau ada bisa ngedes Kufra. terus-terusan juga. Jadi Kufra bisa jadi salah satu opsi yang bagus banget untuk Execution. Yap. Ya meskipun mereka masih ada Grok. Groknya di sini masih 100% Benar. untuk Chakrung. Berapa kali bermain Om Wawa? 2 kali buat 2 kali 100%. Cuman Dua lebih kali. efisiennya dengan ada Kufra karena bisa Kufra. mengcounter sekaligus loh. Bahkan bisa mengganggu juga ke arah Eve-nya nanti. Tapi ternyata mereka lebih memilih ke arah Glue. Glue memang cukup merepotkan juga dari seorang Renzio, kita tahu. Execration dengan glue-nya dipakai oleh Renzio. Ini dia bisa melakukan speed, melakukan grab. Itu Iya. benar-benar on point banget. Bahkan mekaniknya terlalu tinggi menurut aku. Bisa dibilang bahwa Renzo ini dia benar-benar user dari Glue. Yap. Dia cukup banyak untuk menggunakan Glue 5 kali buat kita di sepanjang dari MS yang sekarang dengan win rate-nya 80%-an. Gila. Jadi bisa dibilang itu besar banget, dan bahkan ketika Glue-nya coba untuk diambil oleh tim lawan kemarin, Yap, dia pakai counternya langsung. itu dia. Dan yang ngelawan Glue-nya dia sendiri. Jadi dia udah tahu inside outside-nya dari Glue itu kayak gimana. Ngeri Iya, ya. Lu mau Glue lagi mana juga dia tahu tuh percikan airnya kayak gimana. Oke, ada Alice yang dibuang serang satu, pool dari anti match pun udah dihilangkan. Nah ya, karena mengingat dari EVOS berulang kali kita melihat ada Pakito yang dipick, tapi ternyata bukan anti match yang pakai. Yap, LJ yang LJ. pakai. LG yang pakai beberapa Iya, kali pakai. 2 kali. Mungkin ini udah mulai terbaca oleh anak-anak dari Execration, makanya mereka langsung menghilangkan Alice. Tapi Barats nantinya pun masih terbuka untuk penggunaan ataupun untuk anti match bisa menggunakannya. Iya. Iya sih. Masih ada Barats juga yang cukup tanky juga. Walaupun Lunox udah di standby kan, Mbak. Ya, walaupun ada Lunox ya, tapi kita tahu anti match tipikal juga player yang cukup sering mengambil resiko. Walaupun ada counter di bagian lawan, dia tetap pede untuk melawan itu semua. Oke, gak ada Grok ya. Yap. Spike ke arah Chaknu karena memang Groknya akan sangat merepotkan. Ketika dia sudah nempel dari tembok akan anti CC, belum lagi dengan adanya Wild Charge yang bisa mengangkat teman-teman dari EVOS Legends. Tapi Yap. satu yang pasti ini Kufra sih yang harus diwaspadai juga. Kufra ya. Karena Kufranya bakal bisa nge-dash, nge-cancel si Harit dan juga LJ dengan Tiga hero pertama ini bisa dikontra sama Kufra semua gitu loh. If-nya di saat dia nantinya sedang mengeluarkan Reward Manipulation, kalau emang dengan jarak yang pas ditabrak dengan Tyrant Revenge, didorong lagi dengan Tyrant Rage, ya udah Kelar. kegeser sedikit untuk If-nya. Iya, Kelar udah Reward Manipulation. Tapi ada Faramis ternyata. counternya di- yang Wow. di-ban. Ya. Ada Faramis berarti memang menghindari counter dari seorang Glue juga. Iya, lu gak mau pakai glue kalau tiba-tiba ada Faramis di depan. Langsung open skill satunya dan bubar semuanya. Bubar jalan. Bahkan gak cuma kena glue-nya, teman-teman yang lain di sampingnya kesambet Yap. juga semuanya. Kesamber semua ya, makanya Iya. udah Kesurupan hilang. Faramis, Pak. Oke, dan last ban EVOS Kufra kah untuk Chaknu mengeliminasi semua possibility untuk hero-hero yang cukup comfort untuk Chaknu. Karena sebenarnya kalau Kufra di ban gue rasa masih ada Akai sih buat dia. Masih. Rasanya masih better gak sih? Iya. Daripada lawan Kufra yang bisa initiate juga. Tapi mudah-mudahan EVOS dapat Kufra ya, karena aku lebih prefer untuk Pakito di pick sama anti match. Dengan komposisi yang digunakan oleh XS sekarang nih Om. Oke, Kufranya ternyata Kufra, benar ternyata aja seperti Kufra. apa yang udah Om Wawa bilang deh. Kasih ya. Untuk Om Lunox, Wiwi. Om Wiwi lagi, Om Wawa, Om Wawa. maaf. Wiwi Mini. Wiwi Mini dong jadi antar. Ini Lunoxnya akan berada di side atau di mid nih Om? Yes. Dengan 3 komposisi pertama loh. Ini Benedettanya masalahnya masih bisa kan pergi ke samping dengan Ya, kill dengan- VG juga bisa. Iya, Kill dengan VG juga. fleksibilitas yang digunakan bisa jadi jungler juga Bisa. gitu loh.
Ini yang gue suka dari Execution, mereka juga bisa mainin hal yang sama. Cloud dari Kelra akan keluar Itu sekarang. dia Wah, masalahnya. Cloud-nya Kelra itu juga mengerikan. Kemarin benar-benar bikin snowballing, kita tahu sendiri. Dan ini memang PR besar banget untuk EVOS Legend. Mereka harus benar-benar melakukan pick ke arah dua hero terakhir. Oh my God. Ternyata ada Kaja. Oke, dengan dipiknya Kaja di sini berarti untuk Eve-nya, mungkin untuk reaksi ini gak bakal aman banget sih. Ya. Ada flicker yang disimpan sama Kaja, dia sudah mulai harus berhati-hati. Van Jasper Karena itu akan nge-cancel real world manipulation. Benar. Positioning dari Persiknya juga emang udah ataupun dari Rexy, maaf, itu emang udah harus dipikirkan dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena ya balik lagi. Ini berarti Kaja. ya, belum. Ini menjawab pertanyaan lo. Apa? Kelra Lunox. Kelra Lunox ya. Kelra Lunox karena Kajanya pasti itu Max. Benar. Oke. Dan Benedetta berarti akan kill VJ. Ya. Seharusnya ya, Oke. karena dia assassin user juga. Let's see. 2 pick terakhir dari EVOS, 1 lapu-lapu pastinya Lapu-lapu, untuk oke. Ultimates, dan yang terakhir Lancelot. Lancelot, Wow, ini dia. untuk Ini Persik. dia. tapi bahaya banget sih lo pakai Lancelot Ada Kaja ya. oh enggak sih, gue kira ada cover dari kaget udah di ban. Kufraya udah di ban. Kaja sih. Bagaimana nantinya Persik apakah dia bisa Nah, masuk dengan Haritnya? Ya, apalagi dengan adanya Kaja dari Execution di sini Iya. adalah Kajanya bakal agak nyaman lah Iya. istilahnya, karena dia nggak perlu nunggu flickernya buat pakai Defense Judgment. Benar. Iya. Itu dia. Semua hero dari EVOS Legends ini initiate ke depan. Lapu, yes. Yes. Lancelot, bahkan Pakito juga. Iya. Dari Rexy sendiri bisa dibilang dengan Ngedash zaman ke depan Force yang apa dia bakal ngedashnya di area itu juga nih. Parsha kali ini udah diamankan oleh pemain dari Execration. Jadi buat teman-teman semua inilah 5 hero yang udah diambil. Ini dia match pertama kita di Final Lower Bracket menentukan siapa nantinya yang akan terbang menuju babak Grand Final untuk langsung bertemu dengan Blacklist International. Game pertama menentukan siapakah yang mentalnya akan ke boost atau mereka hanya akan terbakar jauh lebih dalam lagi. Dengan Lancelot, Eve, Pakito, Harit, dan juga udah ada lapu-lapu untuk EVOS Legends. Dan di sisi kanannya sudah ada Execration dengan Benedetta, Lunox, Clue, Kaja, Parsha yang akan menghadapi pertarungannya cukup sengit dengan EVOS Legend di game yang pertama ini untuk menentukan best of 5. Poin pertama sangat penting di game kali ini. Oke, ini dia Om Wawa, ini dia Gio. Sesaat lagi akan ada yang terbuka. Ini dia Black Hole-nya. Udah siap untuk langsung keluar. Dan juga Land of Dawn, kita datang. Kita sudah datang ke Land of Dawn untuk mendukung tim EVOS Legend tentunya dari Indonesia. Tapi sabar sejenak teman-teman semua, rakyat-rakyat Mobile Legend. Game harus di pause. Dan kita langsung menuju Land of Dawn. Di situ udah ada trio masketir, Etomax, Chaknu dan juga KLVJ. Wah ini ngeri sih. Mereka punya 2 burung di bagian mid yang pastinya memiliki ability yang berbeda nih Pak ya. Yang satu suka ngedash ke depan, yang satu juga punya movement speed yang tinggi banget. Kalau dengan berubah dengan wings by wingnya, dia bisa melakukan rotasi dengan cukup cepat berpindah kemanapun. LG sendirian aja berbeda gaya permainannya untuk kali ini kita lihat. Biasanya menit segini dia udah sampai depan Pak. Iya, biasa udah ngeharas jungler milik musuh ya. Tapi kali ini dia lebih memilih untuk bermain safe karena kita lihat sendiri dari Chaknu-nya juga selalu standby menjaga pergerakan dari LG-nya sendiri Pak Pulung. Ya apalagi Kaja bisa nyicil dari jarak yang cukup jauh juga ke arah dari Pakito. Dan memang benar kayak yang Pulung juga bilang, kemarin kalau kita lihat playstyle dari Pakito untuk LG sendiri adalah selalu menempel core milik lawan. Dia ditempelin pokoknya tinju-tinju terus-terusan. Tapi kali ini Chaknu ternyata menjadi salah satu pengalihan isu. Oke, tapi lapu-lapu di bagian atas, anti-match-nya sedikit lagi SP tersisa. Itu Max masih mencoba untuk mengejar dia, pastinya masih cooldown dalam energy impact dan juga Curse of Crow-nya. Tapi first blood tercipta, first blood terjadi, sayang sekali. Bahkan sudah kehilangan flickernya untuk seorang anti-match di situ ya. Dan rotasi yang dilakukan oleh Etomax tadi baik sekali, dia langsung berada di arah top lane sana mencoba untuk mengganggu dan akhirnya membuahkan hasil yang positif. Tapi kali ini Rexy berhadapan dengan Etomax ya. Rexy yang udah mulai sekatu mau, tapi ada versi kali ini dengan Phantom Execute ya belum bisa menumbangkan, tapi Yves dan Rexy bisa menjawab keraguan dan membantai seorang Etomax. Iya baik Bang, hanya saja Rexy tertinggal di bagian belakang. Informasi seperti ini langsung dimanfaatkan aja oleh Benedetta. Untuk KLVJ berhasil mendapatkan 1 player yaitu Rexy. Walaupun tadi point blast-nya berhasil mendapatkan ke arah Parsha. Dan ini dia untuk turtle setup yang akan dilakukan oleh Execration. Lagi selalu
Turtle yang pertama menjadi acuan kita dari Wow, dari split. Lucian dikeluarkan oleh versi tapi belum bisa menumbangkan kajanya di situ dan turtle-nya didapatkan oleh versi. What a retribution, what a play. Bukan lagi retribution Warkop. Bukan lagi terbaik, luar biasa sekali bagaimana penggunaan timing dari retribution yang dimiliki oleh Versik mengakibatkan turtle yang pertama walaupun dalam keadaan yang tadi cukup kurang menguntungkan berhasil didapatkan oleh EVOS Legends. Karena kesabaran adalah kunci. Iya, kesabaran adalah kunci, Pak ya. Betul, tapi ancaman force dikeluarkan oleh Clover kali ini mencoba untuk memukul mundur Lunox-nya dan berhasil dipukul mundur. Tapi di arah mid-nya mereka selalu bertiga, Pak. Weh, Rexy yang terlalu maju. Ini menjadi sebuah titik tidak baik dan benar aja Rexy-nya berhasil langsung diambil walaupun mereka udah kehilangan sama-sama supportnya. Pakito kali ini langsung di Divine Judgment aja ditarik masuk ke dalam satu outer turret dari Execration. Rugi 1000, rugi 2. Berbalas 1, Pak Pulung. Yoi, Clovernya belum sempat melakukan Chrono Dash ataupun Synchro Vision karena sebelumnya Zaman Force udah di pop up. Sayang sekali, satu player untuk berada di gold lane menjadi sebuah kerugian apabila hilang. Ini dia itemnya, Om. Yes, dan belum ada kali ini sebenarnya jadi item-item attack dari Legends belum ada yang selesai. Yoi, itu dia. Anti-mage mau dibawa kemana? Itu dia, Renzio-nya masih punya flicker dan masih bisa bertahan dari kedua hero ini. Bahkan untuk anti-mage ingin pulang aja enggak boleh. Dicolek lagi. Sempat-sempatnya diganggu ya oleh Renzio kali ini. Ada Chakno yang terus apa ya, kalau bisa dibilang dia selalu di sana dan Chakno-nya harus tumbang karena ada Versik yang datang membantu pergerakan dari LG. Tapi kali ini Kera menjadi korban berikutnya. Ada Zaman Force dikeluarkan, Kera sendirian walaupun dari seorang Clover harus tumbang, tapi Keranya sendirian di situ. LG dan juga Versik mencoba untuk berbakat, ternyata masih ada Brilliant Order di situ. Apakah selamat? Ternyata tidak bisa selamat lagi. Kehilangan masing-masing satu gold lane walaupun untuk kali ini Clovernya udah 2 kali harus menghilang. Ada Chanu juga ingin maju ke bagian depan. LG mundur dulu dengan darah yang gak begitu banyak, tapi ada Turtle yang udah ready. Harusnya untuk kali ini kita lihat bagaimana rotasi yang dilakukan oleh anak-anak EVOS. Udah ada lapu-lapu yang bergerak, udah ada Rex yang bergerak juga. Ada Real Manipulation mungkin sesaat lagi, tapi ternyata di saat dia masuk ke bagian depan Divine Judgment langsung menarik dirinya. Rexinya mengeluarkan satu Real Manipulation, tapi langsung ada backupan. Udah ada satu Phantom Execution untuk Renzio-nya. Tidak akan bisa bertahan lagi, sementara untuk KLVJ masih bisa kabur ke arah yang berbeda. Untungnya dari Versik dan juga KLVJ masih sama-sama selamat, tapi Clover kali ini sendirian berhadapan dengan KLVJ dan juga Kera. Bahkan Ores buff milis sama Versik udah mulai diganggu-ganggu aja, udah mulai di pop up aja di sana. Ada LG tapi yang melakukan defensif terlebih dahulu bersama dengan Clover kali ini. Zaman Force dikeluarkan, nah dia masih ada final blow untuk kabur dari KLVJ-nya. Wow. 2 sword skill udah langsung dikeluarkan guna untuk melindungi satu orange buff aja ya. Dan itulah yang terjadi, tapi setidaknya ada hal baik yaitu KLVJ gagal untuk mengambil satu orange buff. Chanu udah set up position. Ada Rexy yang cukup maju ke bagian tengah. Akankah Rexy berhasil diambil? Ini dia positioning dari Rexy. Sangat-sangat berbahaya sekali di mana ada Kaja di bagian mid yang siap untuk langsung menarik satu player tersebut. Bahkan kalau kita lihat ya Kajanya dari Chakno, untuk presentasi menariknya ini cukup baik sekali. Rexy udah 4 kali tumbang dari 3 kill, bahkan 2 assist diamankan Chakno. Ini menandakan bahwa positioning dari seorang Rexy mau nggak mau harus lebih hati-hati. Iya, harus lebih hati-hati lagi ya Om Awa ya. Ya, dan gue rasa dari adanya Kaja juga di sini bahwa Execration mereka bisa mengandalkan di early game. Bahkan ketika udah nginjak level 4, Kajanya pastinya udah aktif banget sih. Dan dia bakal keliling, dia bakal coba untuk tangkap pemain-pemain EVOS yang mencoba untuk bermain agresif. Oke, ini dia Rexy masih sendirian aja, mundur ke bagian belakang, nggak mau terlalu maju ke bagian depan lagi. Ada Versik, Lancelot, Phantom Execution langsung dikeluarkan ke bagian depan. Ada Tonros juga. Chanunya masih bisa mundur ke bagian belakang. Ada Void Crystal juga dikeluarkan guna untuk menghilangkan satu wave minion. Tapi Hari di bagian bawah dikeroyok oleh 2 orang sekaligus, nggak bisa melakukan banyak hal. Langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Terjadi sebuah aksi penculikan. LG dan juga Rexy langsung turun untuk memberikan ataupun menghilangkan satu wave minion agar outer turret mereka aman. Apalagi karena ada Turtle juga yang ada di bagian bawah kali ini. Dari tim Execration sepertinya udah langsung ambil ke objektif tersebut karena di top lane dari seorang Renzio dan juga dari Anti-Mage saling berjibaku. Dan Turtle yang ketiga
sepertinya tanpa ada hambatan Pak Pulung. Itu dia, dan sekarang again and again untuk Chaknu-nya mulai memberikan sebuah efek yang sangat mengerikan. Udah ada Electro Final Blow di bagian tengah, anti-match berjuang seorang diri, Rexy di bagian belakang belum mengeluarkan juga satu revelation, tapi Chaknu ini dia, oh my god, untuk lapu-lapunya benar-benar melawan satu dunia, 5 orang sekaligus dihajar di bagian tengah, satu orang menjadi korban. Clover pun hadir, Zaman pun dikeluarkan, malah mereka sekarang memberikan sebuah tekanan walaupun ada Feather Strike yang dikeluarkan oleh satu player dari Execration kali ini. Cukup rugi ya Pak Pulung dan juga Om Wawa ketika Versik harus tumbang di peperangan tadi dan akhirnya Turtle bisa diamankan oleh Execration. Iya. Yang ruginya sebenarnya bukan ke arah dari turtle yang bisa nembak atau gimana ya. Yang itu adalah bahwa flicker gak harus dipakai oleh Kaja dan ini udah dipakai flicker kali ini dikeluarkan oleh seorang Chaknu-nya, bahkan Divine Judgment menumbangkan Clover. Feather Ice Strike mencoba untuk menumbangkan LJ, tapi LJ masih ada flicker untuk mundur kali ini. Anti-match one on one, tapi ada Kill VJ juga yang datang membantu kali ini dari seorang Execration. Bahkan anti-match-nya udah sekaratul maut, nggak bisa kemana-mana lagi. Kill VJ-nya masih terlalu tanky, masih terlalu kuat, bahkan Rezio tidak berkurang darahnya. Wah. Ya dengan adanya Curse Helm dan juga dengan ultimate dia split-splitnya yang bisa mendapatkan 35% HP ketika naik ke atas kepala dari lawannya. Itu hero yang sangat diandalkan oleh Execration sih menurutku dulu. Salah satu kayak piece of puzzle-nya mereka. Tapi ternyata Clovernya tumbang di area bawah, tapi sampai di situ aja. Dari itu Max yang mencoba untuk Feather Ice Strike digagalkan oleh seorang LJ. Bahkan Parsianya ditumbangkan oleh Versik. Kali Rexy berada di belakang sendiri ya, berada pada kill VJ, gak bisa ngapa-ngapain. Dan Versik mendapatkan double kill dan tershutdown juga Lunox dari Kera. 2 untuk 3 masih dalam masa-masa kerugian juga untuk EVOS Legend. Dari networknya juga udah mulai ada jaraknya, entah itu 1000 ataupun 2000 di bagian atas. Untuk kali ini ada Renzo yang menggunakan glue-nya melakukan sebuah initiate ataupun speed push terhadap satu inner turret, tapi hanya mengantarkan wave minion. Dia pun ingin pergi ke tengah lagi, melakukan sebuah initiate lagi bersama dengan rekan-rekannya, dan ternyata Berada ditunggu-tunggu telah datang, tapi ternyata kita lihat dari menit ke 9.30 8-16 masih dipegang oleh Execration, bahkan mid lane-nya sudah diamankan oleh EVOS Legend. Untuk satu center turret yang berada di area mid menjadi sebuah keuntungan lebih untuk EVOS, di mana mereka bisa mendorong mundur dari area mid. Ada Lord yang udah nongol juga, kita udah masuk ke menit 9 dan hampir ke menit 10. Udah ada Renzio di bagian atas, tepat berada di depan Ibetara, dan sekarang udah ada ide langsung dicari begitu aja, udah langsung di-defense begitu aja. Namun Zaman Force berhasil mendorong mundur, namun di bagian belakang Renzio langsung memotong, ngedinai rotation, berhasil untuk mendapatkan haripnya. 2 orang dari EVOS Legend, sayang sekali harus segera ditangkap, namun di depannya berbeda, pertempuran masih terjadi. 2 orang juga dari Execration langsung dibalaskan begitu aja. Renzio-nya mencoba untuk langsung mendorong mundur pergerakan dari anak EVOS Legend, tapi tenang, masih ada LG dengan tumbukannya, dengan satu pukulan masuk langsung ke arah rahang dari Renzio. Renzio-nya pun langsung trauma mundur ke bagian belakang. 2 untuk 2 tadi dari peperangan yang dilakukan oleh EVOS Legend juga Execration, tapi aku benar-benar notice dari Versiknya, dia tiba-tiba masuk ke depan menghilangkan Kajau dan juga Parsianya tadi. Untuk kita lihat Versik masih berada di garis depan, mencoba untuk melakukan penyerangan, tapi harus sabar. LG-nya di sisi kanan dan juga Rexy di sisi kanan, harus sabar. Harus rotasi dulu terlebih untuk memulai peperangan. Iya. Harus set up ulang lagi. Ini dia anti match-nya di bagian atas. Udah ada Renzio juga yang langsung berhadapan 1v1. Anti match siap untuk memotong satu wave minion. Di bagian Lord-nya udah ada sebuah colekan-colekan, ada sebuah pergerakan, tapi LG darah sedikit lagi. Udah nggak efisien untuk LG bisa maju, udah bisa meng-cover rekan-rekannya, tapi mendadak Zaman Force. Udah ada Feather Ice Strike juga, Lord sedikit lagi, tapi shutdown tercipta. Sementara itu yang ke shutdown adalah Versik. Sayang sekali, Versik lagi memiliki satu retributionnya, dan sekarang Lord berhasil didapatkan, menjadi sebuah kerugian. Ada Anti-Match yang bergerak mundur juga, ingin masuk ke dalam outer turretnya. Rexy dipukul mundur, sayang sekali Rexy yang nggak mendapatkan sebuah posisi yang baik. Namun di bagian tengah, satu outer turretnya, satu inner turretnya udah dibabat habis. Walaupun Lordnya belum hadir, ini bakal menjadi ancaman besar bagi EVOS Legend. Tersisa orang Rexy aja, dia belum mengeluarkan reload manipulation karena masih cooldown juga. Tapi ada LJ kali sudah bangkit dari keterpurukan, mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Semua objektif dari EVOS Legend mulai dirontokkan oleh Execration. Waduh, what happened? Apa yang terjadi Om Wawa? Yes, terlalu memaksakan kalau aku bisa bilang dari EVOS Legends tadi, dan dengan live yang
tinggal seperempat, tinggal setengah. Tadi Versik langsung sekali kena air tergila. Waduh, LG-nya. Tapi ataupun untuk Versiknya kali ini dengan satu puncher masih bisa langsung maju ke bagian depan. Tapi Federasi udah dikeluarkan, berarti mereka udah mendapatkan informasi. Sementara untuk Lapu-Lapu terlalu maju ke bagian depan. Dia sendirian dikeroyok. Ada Renzio yang mundur ke bagian belakang. Akankah mereka berhasil untuk mendapatkan Renzio? Ada sedikit lagi XP yang tersisa. Renzio pun 1-1. XP lane-nya menghilang. Sama-sama XP harus hilang, tapi Lordnya juga udah mulai didinai oleh EVOS Legend kali ini. Lordnya udah mulai ditumbangkan, tapi Federasi dari tumbang bahkan Versik harus tumbang di tangan seorang Keiranya. Tapi kayak ini Keira masih bisa mundur ke belakang. Clover berada di depan mencoba untuk menghilangkan seorang KVJ. KVJ masih berdekat, satu interaksi tershutdown oleh Harith. Walaupun ada dari Kajanya menumbangkan Harith, tapi jungler sama jungler sama-sama dibayar tunai. Wow. Dan anti-match pun sekarang nongol, cuman mereka harus berhati-hati karena Kajanya sudah mulai maju ke bagian depan. Akan ada Divine Judgment, dilompatin, Brave Fighter-nya keluar. Udah ada satu lagi Reload Manipulation di bagian belakang. Stun pun tercipta, ada efek Immobilize. Walaupun dia masih ada Immortal, tapi Immortal belum sempat dipecahkan. Dua orang terakhir tadi dari EVOS Legend pun langsung dihilangkan begitu aja. Versik hadir, Versik nongol. Udah ada satu puncher, berpindah dari kanan ke kiri, langsung menuju ke bagian tengah. Sedikit lagi SP tersisa, namun untuk kali ini pun Immortalnya belum bisa dipecahkan. Ini bahaya banget untuk EVOS Legend. Kalau seperti ini rontok semua dari segi turretnya, membuat Execration leluasa untuk masuk dari atas, bawah, tengah, sesuka hati mereka. Dan ini adalah item yang terjadi dari kedua tim, Om Wawa. Yes, dan buat Clover sendiri gue masih menantikan untuk item dari dia. Seharusnya item damage sudah selesai, tinggal membuat Athena Shield untuk bisa menahan damage dari Kaja dan juga Parsha. Kemudian Oracle nih kayak bau-bau ya. Oracle ya. Oracle sih kayaknya nih yang akan dibuat oleh Harith ya. Oke. Dan untuk Execration sih bisa dibilang bahwa Kajanya sudah punya toolsnya semuanya. Iya. Ada Shadow Mask, ada Fleeting Time. Dan mungkin yang terakhir apa yang akan dia gunakan Enchanted Talisman, karena tadi adalah satu item partnya juga gitu. Ada pertempuran, kembali pecah lagi, Bebek Immobilize. Namun untuk kali ini LG-nya ataupun Lapu-Lapunya udah gak kuat lagi. Sementara itu udah zaman langsung dikeluarkan. Double kill lagi diambil oleh Lunox. Clover baik banget, mendorong mundur. Udah ada tuh kill VJ yang langsung dipukul mundur, dibalikkan langsung ke arah base-nya. Hanya saja Renzio kali ini Grabnya menarik lagi ke arah kerumunan. Sayang sekali Clovernya, Harithnya harus langsung menghilang. 2 lawan 4, Rexy dengan satu dual manipulation yang belum standby sejauh ini pun harus bertahan bersama dengan Lunox-nya. Versik, Phantom Execution, tapi ternyata udah ada sebuah pergerakan. Sayang sekali Rexy dipukul mundur. Sedikit lagi SP-nya, dia belum tumbang, hanya saja dipaksakan oleh anak-anak Execution dan mereka pun berhasil mendapatkan kemenangan yang pertama. Game yang pertama yang kurang baik tentunya untuk EVOS Legend. Harus mereka terima kekalahan pertama, tapi tenang, masih ada 4 game lagi. Masih banyak kemungkinan bisa terjadi. Masih banyak PR yang harus dirombak. Masih ada strategi yang bisa dilakukan. Tentunya EVOS Legend akan kembali berjuang di game yang kedua nanti. Yes, dan sebenarnya satu momen yang agak kita lihat tadi ya adalah bagaimana dari EVOS Legends tampaknya cukup terburu-buru untuk mengamankan. Yes, dan untuk item build-nya tadi memang agak sedikit terlambat ya untuk EVOS Legends bisa mendapatkan item build, terutama kepada Harith sebenarnya, karena Harithnya di sini yang menjadi inceran dari pemain-pemain Execration. Jadi Clover tertinggal cukup lama, dan meskipun dia berhasil untuk mendapatkan Feather, Heaven, terus masih ada Holy Crystal dan juga Calamity, itu kayaknya udah di menit-menit akhir ya tadi kita lihat ya, ketika mereka lagi diserang juga ke bagian atas. Dan menit ke-15 di sini untuk Execration berhasil untuk menyelesaikan item mereka hampir semuanya. Kalau gue lihat dari glue-nya sendiri memang udah dia pertama kali Molten Essence langsung mengarah ke Dominant Size. Dominant Size biar lebih pelan juga sih. Gak bisa ngapa-ngapain, dan memang benar Caknun untuk Kajanya item terakhir ini pengen ke Enchanted Talisman. Enchanted Talisman kayaknya tadi untuk menambah lagi ada cooldown di sana. Dia gak perlu terlalu lama, hanya mengandalkan dari Fleeting Time. Iya. Buset, udah ini flatting time aja, udah sekitaran 30% untuk memberikan asisnya. Cooldownnya akan meningkat secepat itu. Ada lagi yang catat talisman, Pak. Iya, ya, Pak. Ya, tapi ya meskipun begitu di sini kita pasti harus kasih support.